Jatuh cinta di awal SMA. Ini judul untuk malam ini untuk kalian semua. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga lo yang dengar merasa nyaman dan asik setelah mendengar cerita pengantar tidur dari gue. Dan yang terpenting menurut gue, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini, oke? Kali ini gue sebagai jembatan antara lo dan dunia mimpi lo akan membawa lo terbang dengan suasana nyaman lo bersama cerita pengantar tidur di malam ini. Hayu, ngaku siapa di sini yang belum pernah ngalamin jatuh cinta di masa-masa SMA? Tentunya bagi gue masa-masa SMA adalah masa terindah, dimana lo merasa dunia itu milik lo. Sama sekali gak ada problem yang begitu berat lo jalani di masa itu. Ya mungkin paling berat problem yang lo hadapin adalah tugas-tugas sekolah lo ya. Gue mau cerita tentang masa-masa SMA dimana gue bertemu sosok wanita yang menurut gue begitu hebatnya, yang buat gue jatuh cinta dan bener-bener buat gue itu takut kehilangan dia. Ya lo tahu kan masa-masa itu dimana di masa itu lo merasa cantik iya, ganteng iya, terus keren iya, merasa terkenal iya, dan pokoknya keiyaannya lo tuh iya semua buat lo gitu kan. Di masa inilah juga lo beneran tahu dan banyak belajar tentang suatu hubungan personil lo gitu kan. Mungkin banyak yang di sini mulai hubungannya di awal SMA-nya dulu sampai sekarang di 2021, dan banyak juga hanya sebatas hubungan mainan. Bisa dibilang cinta monyet hanya sebatas sebulan 2 bulannya. Menurut gue di saat SMA adalah masa-masa di mana lo tahu sikap labil lu dengan keadaan banyak mengekang dan ingin banyak diberi perhatian. Gue mau cerita sedikit. Dulu pas kelas 1 SMA, gue tuh deket dengan ayu kelas yang menurut gue tuh imut dari segala hal dianya. Di masa itu pertemuan kami diawali dengan tatapan saling memandang dan rasa malu dalam diri, kayak pandang-pandang, curi pandang gitu, yang membuat gue tuh pengen kayak lebih kenal lagi dengan dirinya gitu kan. Memang sempat selewatan, sepapasan gitu kan, kayak udah pernah ngeliat sebelumnya. Suatu hari wanita ini memberikan gue tulisan tangan di dalam kertas tepat di dalam sorokan meja gue yang berisikan tentang selamat pagi. Dan ya serontak lah, gue berpikir ini dari siapa dan apa tujuannya. Gue gak tahu ini dari surat dari dia gitu kan. Ya kayak gue nanya-nanya ke teman, dan teman gue bilang ini surat dari dia gitu kan. Kayak gimana ya ngomongnya, kayak zaman sekarang tuh gimana sih, jarang kan kayak wanita yang mau mulai duluan gitu kan, atau wanita yang mau mulai pembicaraan duluan di suatu chatan gitu kan, kayak hal yang mustahil gitu kan. Ya tentunya karena menurut gue itu adalah lampu hijau. Menurut gue keesokan harinya gue dengan elegan gue melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukannya gitu kan, memberikan surat selamat pagi balasan untuk dia, dimana gue tepat taruh di atas meja dia. Dari sinilah kisah cinta kami dimulai, dimana gue yang baru mengenal cinta begitu senangnya dengan tingkah dia yang begitu beraninya menurut gue untuk memulai duluan. Ya kan bener sih, biasanya tuh wanita tuh paling enggan gitu kan, paling gak mau yang mau mulai duluan tuh. Dan dari sini gue coba untuk cari sosial medianya, dan pendekatan kami pun berjalan lancar, chemistry di film Disney. Memulai pembicaraan, memulai berani menelpon, dan akhirnya tertawa bersama. Dimana diri gue merasa cukup untuk mengenal dirinya, padahal baru berapa hari gitu kan. Dan gue beranikan diri untuk nembak dia atau ngajak menjalin suatu hubungan. Dulu tepat sepulang sekolah, gue dengan 1000 kesiapan gue untuk nembak dia dengan cara
menulis sebuah kata-kata di dalam buku gambar dengan satu persatu kata-kata yang gue berikan untuk dia. Ya gimana sih menurut lo? Cara ini adalah cara yang kuno tapi romantis untuk dilakukan dan juga susah untuk dilupakan gitu kan. Ya menurut gue sih zaman itu zaman keren banget sih, nembak pakai kertas dalam tulisan yang romantis gitu. Cara nembak kan benar-benar wah gitu kan. Dan beruntungnya gue diterima. Setelah hari itu, hari-hari terasa indah di sekolah. Dan di sekolah pun gue merasa menjadi semangat dan memiliki tujuan untuk bersekolah. Memang benar sih menurut gue tuh sekolah tuh penting, tetapi menurut gue harus ada unsur pendukungnya untuk kita lebih bersemangat lagi. Kayak sekolah nih, terus ada suatu hubungan gitu kan, kayak lu bersemangat, oh gue mau sekolah, cepet-cepet sekolah, gue mau nemuin dia. Zaman-zaman itu zaman gak pernah dilupain gitu kan. 3 bulan kami menjalin hubungan di mana kami berpisah dengan cara yang menurut gue benar-benar aneh, karena putus karena hal sepele, di mana gue pamer di sosial media gue tentang foto kami berdua. Entah apa yang menyebabkan dia begitu ingin putus, karena hal sepele, foto gitu kan. Foto yang dimana gue cuman pengen nunjukin bahwa dia ini pacar gue gitu kan. Apakah suatu kesalahan sampai benar-benar harus putus gitu kan? Atau gue pernah berpikir juga tentang apakah dia ini dekat dengan cowok lain atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas, dan sampai sekarang gue nggak tahu jawaban dari permasalahan itu. Dimana saat itu gue hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu pacar gue, bukan siapa-siapa. Di zaman itu ya zaman-zamannya pengen pamer, zaman-zaman pengen keren, ya di lu semua gitu kan. Buat lo yang cinta di masa-masa SMA-nya kandas karena hal sepele, sini kita berbagi cerita. Dan gue cuma mau bilang, di saat lo kondisinya sama, dicampakkan dan dibuang tanpa perasaan, gue cuma mau bilang, lo bukan mainan, lo itu berharga. Hanya saja hati lo itu ditempatkan di hati yang tidak tepat. Jangan pernah lo berpikiran aneh-aneh karena lo ditinggalkan. Mungkin hal itu karena ketidakcocokan sikap lo dengan pasangan lo dan banyak hal lainnya. Jangan menganggap bahwa diri lo itu jelek. Bahkan jangan sampai lo insecure pada diri lo sendiri. Jangan berpikir bahwa gua tuh kayak gini. Ubahlah pola pikir lo menjadi positif, bahwasanya gua sudah benar apa yang sudah gua lakukan. Hanya saja dia tidak menerima sikap dari gue, dimana gue memberi perhatian, gue memberi kebebasan dan yang lain-lain. Dan dari sini lo harus bilang ke diri lo bahwa lo tuh punya yang namanya pengalaman terdahulu yang membuat lo sadar tentang suatu hubungan dan kesalahan yang lo perbuat zaman dahulunya. Dan menurut gue, suatu hubungan tuh bukan tentang bersama, tapi saling memahami dan saling membuka diri. Tujuannya tidak lain untuk saling melengkapi. Jangan kalian tuh overprotective sama pasangan kalian. Berilah ia sedikit kebebasan. Jangan mengganggu privasinya, di mana lo melarang dia untuk pergi ke sini, pergi ke situ, kumpul dengan temannya, karena bukan hak lo yang tentang begitu. Lo hanya sebatas menemani, memberikan dia perhatian, memberikan dia rasa cinta dan kenyamanan buat dia. Untuk kebebasan dia untuk kesana kesini itu bukan hak lo, karena lo bukan orang tuanya. Dan juga benar, itu bukan hak kita untuk mengetahui privasi pasangan kita. Beri dia kebebasan dalam hal batas wajar. Lo bukan yang ngelahirin dia bro, lo bukan yang ngajarin dia dari kecil, lo hanya pacarnya. Jangan hal ini yang mengganggu psikolog dia, sehingga membuat dia terisi dan terganggu sama sifat kita yang terlalu overprotective-nya kita gitu kan, merasa kayak takut benar-benar kehilangan dia. You know lah, suatu hubungan yang baik itu dijalani karena rasa saling percaya dan terbuka sama-sama lainnya. Jujur, gue bukannya iri ya, cuman kayak pengen aja ngeliat mereka yang bisa kejalin hubungan yang begitu lama tuh gimana sih syaratnya, kuncinya tuh letaknya di mana sih. Terkadang gue berpikir tentang
Kayak lo udah ngasih perhatian, udah ngasih kepercayaan, lo ngasih kebebasan, tapi semua hal itu kandas karena lo nggak dipercaya gitu kan. Kayak lo cuman dikasih oh yaudahlah gitu kan, kayak lo udahlah lo tuh gini lo gitu kan, kayak kurangnya di mana gitu kan. Trauma gue di saat pertama kenal sosok wanita itu tidak sama sekali menghargai perasaan gue gitu kan. Kayak dimana gue yang benar-benar udah sayang, gue benar-benar udah cinta, tanpa dihargai, tanpa diberi kesempatan, tanpa penjelasan, meninggalkan tuh kayak ya udah putus dalam satu hubungan gitu. Kayak benar-benar merasa trauma gitu menjalani suatu hubungan lagi karena merasa gitu-gitu aja. Udah jalanin merasa bosen udah gitu kan. Kayak mereka tuh kayak sama sekali gak mikir perasaan kita, gimana kita yang benar-benar terkadang tuh benar-benar serius, benar-benar ingin jalan suatu hubungan yang bukan main-main, malah dicampakkan, malah dibuang gitu kan. Buat lo yang lagi merasa trauma untuk mulai lagi suatu hubungan karena merasa gitu-gitu aja, ingat, lo yang dicampakkan, lo yang dibuang, lo yang dipermainkan. Ingat aja satu hal, hati lo tuh berharga. Jangan lagi lo kasih ke seorang hanya yang jadiin lo mainannya aja. Buat pelajaran dalam diri lo bahwa pengenalan itu tidak cukup hanya dalam 1 bulan 2 bulan. Karena lo merasa kehilangan itu memang benar-benar berat bro. Dimana lo harus mulai lagi merelakan, dimana lo harus melupakan kenang-kenangan, dan banyak hal lainnya. Lebih hati-hatilah dalam menaruh hati terhadap manusia, karena biasanya hati yang sudah kita beri sepenuhnya selalu dijatuhkan dan diberi buang, dan dibuang tanpa perasaan. Jalani hubungan lo selagi masih menjalani. Jangan terlalu mencintai, jangan terlalu banyak ingin memiliki. Mencintailah sebatas wajar, karena ya kalau lo sudah tersakiti, diri sendiri kali susahnya. Gue mau nyampein untuk mantan gue terdahulu yang nyakitin gue. Beberapa bulan gue kenal dengan lo tuh, menurut gue itu adalah masa-masa dimana gue gak bisa lupa, dimana gue pertama kali jatuh cinta, dimana pertama kali gue jatuh hati, dimana pertama kali gue jatuh sakit hati kepada lo. Dan sampai saat ini gue selalu ingat, terima kasih untuk perhatian dan harapan palsunya, karena dari situ gue belajar banyak tentang perasaan yang fana ini. Buat lo pada yang lagi posisinya tersakiti menjalin hubungan, selalu jalani hari-hari lo dengan hal positif. Lakukan hal yang ingin lo lakukan, dan stop banyak berharap pada manusia. Karena biasanya manusia hanya memberi harapan yang palsu. Tidak selamanya manusia itu memberi harapan yang benar-benar merangkul harapan kita. Terkadang mereka yang memberi harapan, mereka juga yang membuang gitu kan. Oke, ngertikan lo semua tuh berharga, dan lo semua pantas untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi lo. Jaga hati lo, jaga raga lo. Be smart thinking, pikiran pintar itu perlu dalam suatu hubungan. Jangan terlalu banyak mengangkat, jangan terlalu banyak memberi harapan, jangan terlalu banyak memberi cinta. Karena terkadang yang kita yang benar-benar cinta dengan seseorang itu terkadang susah untuk melepaskan, susah untuk melupakan, susah untuk menjalin suatu hubungan lagi. Sekian dan terima kasih cerita dari gua malam ini. Selalu syukur tanamkan pada diri kalian, dan good night.